Suara langkah sepatu bot menggema di ruang sidang utama Pengadilan Militer 315 Kupang. Semua mata tertuju pada satu sosok, seorang prajurit muda bernama Richard Junimton Bulan. Dengan wajah pucat dan suara bergetar, ia berdiri di kursi saksi, membawa beban kisah yang tak sanggup dibayangkan manusia biasa. Hari itu, untuk pertama kalinya, kebenaran mulai menembus tembok sunyi barak militer yang selama ini tertutup rapat. Kesaksiannya membuat ruangan seolah membeku. Ia menceritakan bagaimana malam-malam di barak berubah menjadi mimpi buruk, cambuk, tendangan, siraman air, hingga rasa perih cabai yang membakar tubuhnya dan rekannya, Pradalaki, sebelum akhirnya tewas mengenaskan. Setiap kata yang keluar dari mulut Richard seakan menampar nurani siapapun yang mendengarnya. Sidang itu bukan sekadar mencari keadilan, tapi membuka luka yang selama ini sengaja disembunyikan di balik seragam kehormatan. Dan dari kesaksian Richard, dunia akhirnya tahu, di balik barak militer di Kupang, pernah berdiri sebuah neraka yang nyata di bumi. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi. Langit malam Kupang masih memantulkan sisa jingga ketika barak Cendrawasih mulai senyap. Di luar, suara jangkrik bersahutan dengan langkah sepatu bot yang berat, beradu dengan tanah berpasir halaman markas. Di dalam kamar barak, dua prajurit muda, Pradalaki dan Prada Richard Junimton Bulan, duduk bersebelahan di atas ranjang besi. Wajah keduanya tegang. Udara di ruangan itu pekat oleh aroma keringat, alkohol gosok, dan ketakutan. Sejak sore, keduanya sudah mendengar kabar bahwa akan ada pemeriksaan malam oleh Serda Madejuni Artadana, seorang atasan yang dikenal keras dan temperamental. Tapi tidak ada yang menyangka malam itu akan berubah menjadi malam paling kelam dalam hidup mereka. Sekitar pukul 8 malam, suara langkah sepatu terdengar mendekat. Richard, laki, ke ruang tengah. Cepat, suara kasar itu menggema. Keduanya menatap satu sama lain sejenak sebelum berdiri. Tidak ada keberanian untuk menolak. Mereka tahu, dalam dunia barak, perintah adalah mutlak, sekalipun tidak masuk akal. Di ruang tengah, beberapa prajurit lain sudah berbaris. Lampu neon yang redup membuat wajah-wajah mereka tampak pucat. Di tengah ruangan, Madejuni berdiri dengan tangan terlipat di dada. Tatapannya tajam, seolah menembus kulit dan daging. Siapa yang bilang kalian bukan pasangan menyimpang? Suaranya berat, dingin. Laki langsung gelagapan. Siap, tidak benar, komandan. Namun sebelum sempat melanjutkan kalimatnya, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Suara itu bergema keras, diikuti tawa sinis dari beberapa prajurit di belakang. Jangan bohong, bentak Madejuni. Kami sudah dapat laporan. Kalian dua banci yang berani bikin malu kesatuan. Richard terdiam. Dalam pikirannya, semua berputar cepat. Kapan mereka pernah dituduh seperti itu? Siapa yang memulai rumor gila ini? Tapi sebelum sempat menjawab, cambuk dari fan belt motor melayang menghantam punggungnya. Sekali, dua kali, tubuhnya langsung meliuk menahan sakit. Darah mulai merembes dari kulit yang terkelupas. Laki mencoba menahan tangis, tapi matanya sudah basah. Turunkan celanamu. Perintah berikutnya terdengar seperti vonis. Keduanya saling menatap, tak percaya dengan apa yang baru mereka dengar. Komandan, kami tidak. Turunkan. Sekarang. Suara sepatu boneng menghentak lantai. Tak ada jalan keluar. Dalam ketakutan yang menyesakan, mereka akhirnya menurut. Di meja di sisi ruangan, seseorang menyiapkan segelas cabai yang sudah digiling halus, separuh isi gelas air mineral. Bau pedasnya menyengat. Richard bisa merasakan perutnya melilit hanya dengan mencium aromanya. Sekarang oleskan di kemaluan dan lubang anus kalian. Gunakan tanganmu sendiri. Richard nyaris muntah mendengar perintah itu. Tapi saat Madejuni menatap dengan mata merah membara, ia tahu, jika menolak, cambuk itu akan mendarat lagi. Tangannya gemetar. Ia melapisi jari dengan plastik tipis, seperti yang diperintahkan. Lalu dengan air mata menetes, ia melakukannya. Pedih itu datang cepat, menyengat seperti ribuan jarum membakar kulit dari dalam. Laki menjerit, jatuh berlutut, memegangi perut dan bagian bawah tubuhnya. Suara tawa prajurit lain terdengar di sekeliling mereka, menambah rasa hina dan tak berdaya. Rasakan. Itu buat pelajaran kalian, kata Madejuni dengan nada puas. Richard sudah tidak bisa melihat jelas.
Matanya berair karena pedih dan tangisan. Tubuhnya bergetar hebat. Laki berguling di lantai. Napasnya tersengal. Malam itu, rasa malu dan sakit bersatu jadi satu. Dan untuk pertama kalinya, Richard merasakan bagaimana manusia bisa diperlakukan lebih buruk dari binatang. Setelah lebih dari 1 jam, penyiksaan belum berhenti. Cambuk kembali diayunkan, mengenai punggung mereka yang sudah penuh luka merah. "Ngaku," bentak salah satu prajurit. "Kalian berdua tidur bareng kan?" Richard mencoba menjawab, "Tidak, Komandan. Kami tidak seperti itu. Demi Tuhan." Tamparan lain mendarat. Kali ini di telinga kirinya, membuat dengung panjang yang menutupi semua suara di sekitar. Dunia seperti berputar. Ia melihat laki masih di lantai. Wajahnya bengkak, matanya memerah. "Aku bilang ngaku," teriak Made Juni lagi. Laki menatap Richard sejenak, lalu dengan suara serak dan parau ia berkata, "Iya, Komandan, kami salah." Seketika semua tawa kembali pecah. Richard menatapnya tak percaya, tapi ia tahu kenapa laki berkata begitu. Mereka sudah tidak kuat. Rasa sakit itu seperti neraka yang tak kunjung selesai. Setelah itu, perintah berikutnya datang. Mereka disuruh berdiri, lalu mencium lantai semen. "Kalian pikir ini tempat bercinta? Hah?" Suara cambuk kembali mendarat. Darah menetes dari punggung Richard ke lantai. Waktu berjalan lambat. Setiap detik terasa seperti menit. Di tengah kabut rasa sakit dan malu, Richard sempat berpikir, apakah malam ini mereka akan mati? Pukul 9 malam lewat sedikit. Penyiksaan berhenti. Para prajurit meninggalkan ruangan sambil tertawa. Sementara Made Juni berpesan dingin, "Jangan pikir ini sudah selesai. Besok pagi kita lanjut latihan khusus." Setelah pintu tertutup, hanya tersisa suara napas berat dan isak tertahan. Laki masih di lantai, menggigil. Richard berlutut di sampingnya, tangannya gemetar. "Kita harus keluar dari sini," bisiknya pelan. Laki hanya mengangguk lemah. Tapi di dalam hati, keduanya tahu, dari barak ini, tidak ada yang benar-benar bisa keluar dengan selamat. Di luar, langit Kupang berubah gelap pekat. Angin membawa bau tanah basah dan darah yang belum kering di lantai semen barak Cendrawasih. Malam itu menjadi awal dari sebuah kisah yang kelak mengguncang ruang sidang pengadilan militer 315 Kupang, ketika Richard akhirnya berani bersuara, membongkar neraka yang selama ini terkunci di balik pagar baja. Langit malam Kupang masih memantulkan sisa jingga ketika barak Cendrawasih mulai senyap. Di luar, suara jangkrik bersahutan dengan langkah sepatu bot yang berat, beradu dengan tanah berpasir halaman markas. Di dalam kamar barak, 2 prajurit muda, Prada Laki dan Prada Richard Junim Tonbulan, duduk bersebelahan di atas ranjang besi. Wajah keduanya tegang. Udara di ruangan itu pekat oleh aroma keringat, alkohol gosok, dan ketakutan. Sejak sore, keduanya sudah mendengar kabar bahwa akan ada pemeriksaan malam oleh Serda Made Juni Artadana, seorang atasan yang dikenal keras dan temperamental. Tapi tidak ada yang menyangka malam itu akan berubah menjadi malam paling kelam dalam hidup mereka. Sekitar pukul 8 malam, suara langkah sepatu terdengar mendekat. "Richard, Laki, ke ruang tengah. Cepat!" Suara kasar itu menggema. Keduanya menatap satu sama lain sejenak sebelum berdiri. Tidak ada keberanian untuk menolak. Mereka tahu, dalam dunia barak, perintah adalah mutlak, sekalipun tidak masuk akal. Di ruang tengah, beberapa prajurit lain sudah berbaris. Lampu neon yang redup membuat wajah-wajah mereka tampak pucat. Di tengah ruangan, Made Juni berdiri dengan tangan terlipat di dada. Tatapannya tajam, seolah menembus kulit dan daging. "Siapa yang bilang kalian bukan pasangan menyimpang?" Suaranya berat, dingin. Laki langsung gelagapan. "Siap, tidak benar, Komandan." Namun sebelum sempat melanjutkan kalimatnya, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Suara itu bergema keras, diikuti tawa sinis dari beberapa prajurit di belakang. "Jangan bohong," bentak Made Juni. "Kami sudah dapat laporan. Kalian 2 banci yang berani bikin malu kesatuan." Richard terdiam. Dalam pikirannya, semua berputar cepat. Kapan mereka pernah dituduh seperti itu? Siapa yang memulai rumor gila ini? Tapi sebelum sempat menjawab, cambuk dari fan belt motor melayang menghantam punggungnya. Sekali, 2 kali, tubuhnya langsung meliuk menahan sakit.
Darah mulai merembes dari kulit yang terkelupas. Laki mencoba menahan tangis, tapi matanya sudah basah. "Turunkan celanamu." Perintah berikutnya terdengar seperti vonis. Keduanya saling menatap, tak percaya dengan apa yang baru mereka dengar. "Komandan, kami tidak." "Turunkan sekarang." Suara sepatu boneng menghentak lantai. Tak ada jalan keluar. Dalam ketakutan yang menyesakan, mereka akhirnya menurut. Di meja di sisi ruangan, seseorang menyiapkan segelas cabai yang sudah digiling halus, separuh isi gelas air mineral. Bau pedasnya menyengat. Richard bisa merasakan perutnya melilit hanya dengan mencium aromanya. "Sekarang oleskan di kemaluan dan lubang anus kalian. Gunakan tanganmu sendiri." Richard nyaris muntah mendengar perintah itu. Tapi saat Made Juni menatap dengan mata merah membara, ia tahu, jika menolak, cambuk itu akan mendarat lagi. Tangannya gemetar. Ia melapisi jari dengan plastik tipis, seperti yang diperintahkan. Lalu dengan air mata menetes, ia melakukannya. Pedih itu datang cepat, menyengat seperti ribuan jarum membakar kulit dari dalam. Laki menjerit, jatuh berlutut, memegangi perut dan bagian bawah tubuhnya. Suara tawa prajurit lain terdengar di sekeliling mereka, menambah rasa hina dan tak berdaya. "Rasakan, itu buat pelajaran kalian," kata Made Juni dengan nada puas. Richard sudah tidak bisa melihat jelas. Matanya berair karena pedih dan tangisan. Tubuhnya bergetar hebat. Laki berguling di lantai, napasnya tersengal. Malam itu, rasa malu dan sakit bersatu jadi satu, dan untuk pertama kalinya, Richard merasakan bagaimana manusia bisa diperlakukan lebih buruk dari binatang. Setelah lebih dari 1 jam, penyiksaan belum berhenti. Cambuk kembali diayunkan, mengenai punggung mereka yang sudah penuh luka merah. "Ngaku," bentak salah satu prajurit. "Kalian berdua tidur bareng kan?" Richard mencoba menjawab, "Tidak, Komandan. Kami tidak seperti itu. Demi Tuhan." Tamparan lain mendarat. Kali ini di telinga kirinya, membuat dengung panjang yang menutupi semua suara di sekitar. Dunia seperti berputar. Ia melihat laki masih di lantai. Wajahnya bengkak, matanya memerah. "Aku bilang ngaku," teriak Made Juni lagi. Laki menatap Richard sejenak, lalu dengan suara serak dan parau ia berkata, "Iya, Komandan, kami salah." Seketika semua tawa kembali pecah. Richard menatapnya tak percaya, tapi ia tahu kenapa laki berkata begitu. Mereka sudah tidak kuat. Rasa sakit itu seperti neraka yang tak kunjung selesai. Setelah itu, perintah berikutnya datang. Mereka disuruh berdiri, lalu mencium lantai semen. "Kalian pikir ini tempat bercinta? Hah?" Suara cambuk kembali mendarat. Darah menetes dari punggung Richard ke lantai. Waktu berjalan lambat. Setiap detik terasa seperti menit. Di tengah kabut rasa sakit dan malu, Richard sempat berpikir, apakah malam ini mereka akan mati? Pukul 9 malam lewat sedikit. Penyiksaan berhenti. Para prajurit meninggalkan ruangan sambil tertawa. Sementara Made Juni berpesan dingin, "Jangan pikir ini sudah selesai. Besok pagi kita lanjut latihan khusus." Setelah pintu tertutup, hanya tersisa suara napas berat dan isak tertahan. Laki masih di lantai, menggigil. Richard berlutut di sampingnya. Tangannya gemetar. "Kita harus keluar dari sini," bisiknya pelan. Laki hanya mengangguk lemah. Tapi di dalam hati, keduanya tahu, dari barak ini, tidak ada yang benar-benar bisa keluar dengan selamat. Di luar, langit Kupang berubah gelap pekat. Angin membawa bau tanah basah dan darah yang belum kering di lantai semen barak Cendrawasih. Malam itu menjadi awal dari sebuah kisah yang kelak mengguncang ruang sidang pengadilan militer 315 Kupang, ketika Richard akhirnya berani bersuara, membongkar neraka yang selama ini terkunci di balik pagar baja. Pagi di barak Cendrawasih terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi bukan karena cuaca, melainkan karena rasa takut yang menggantung di dada setiap prajurit muda yang tinggal di sana. Setelah malam panjang penuh jerit dan cambuk, Richard Junim Tonbulan dan Prada Laki terbangun dalam tubuh penuh luka. Punggung mereka melepuh, kulit perih, dan bagian tubuh yang dioles cabai masih terasa terbakar. Laki duduk di ujung ranjang, tubuhnya membungkuk, bibirnya pecah, matanya sembab, dan tatapannya kosong menatap lantai semen yang masih meninggalkan bekas darah kering dari semalam. Richard ingin bicara, tapi tak ada kata yang bisa keluar.
Tenggorokannya kering dan suaranya serak. Hanya ada satu pikiran di kepalanya. Bagaimana caranya bertahan sampai malam berikutnya. Sekitar pukul 10 pagi, suara peluit terdengar keras dari luar. Para prajurit diminta berkumpul di halaman. Richard dan Lucky saling pandang. Tahu apa artinya. Mereka berdua berjalan tertatih keluar dari kamar barak. Tubuh mereka gemetar. Tapi mereka memaksa berdiri tegak seperti tentara seharusnya. Di halaman, Serda Madejuni Artadana sudah berdiri dengan kedua tangan di belakang pinggang. Di sampingnya, beberapa prajurit senior menatap tajam ke arah dua korban semalam itu. Turun push up 50 kali. Suara itu membelah udara. Richard langsung jatuh ke tanah, mencoba menopang tubuhnya dengan tangan yang sudah gemetar. Setiap gerakan menimbulkan rasa nyeri luar biasa di punggungnya. Luka cambuk semalam pecah lagi, meneteskan darah ke tanah. Lucky bahkan sempat jatuh di hitungan ke-30. Tapi bukannya mendapat belas kasihan, suara tawa justru terdengar dari belakang. "Bangun! Kau kira latihan ini buat anak kecil?" bentak salah satu prajurit senior. Lucky memaksa bangun lagi, wajahnya penuh debu dan air mata. Di antara mereka, hanya Richard yang sempat melirik wajah atasannya. Dalam tatapan Madejuni, tidak ada sedikit pun empati, hanya dingin dan kebencian yang sulit dimengerti. Setelah latihan pagi selesai, keduanya kembali ke kamar. Tapi mereka tidak sempat beristirahat lama. Sekitar sore hari, panggilan lagi datang. "Richard, Lucky, komandan panggil." Kali ini nada suara prajurit yang memanggil terdengar lebih kejam, seolah mereka sudah menunggu pertunjukan baru. Di ruangan yang sama seperti malam sebelumnya, suasana lebih mencekam. Lampu redup, bau alkohol menyengat, dan di atas meja tergeletak fan belt, gayung air, dan segelas cabai yang baru dihaluskan. Richard langsung tahu apa yang akan terjadi. "Komandan, kami sudah jujur semalam," katanya lirih, berusaha menahan gemetar. "Jujur?" Madejuni mendekat, menatapnya dengan sinis. "Kau kira aku bodoh? Aku tahu kalian masih sembunyikan sesuatu." Lucky berusaha bicara, tapi belum sempat satu kata keluar, sepatu boneng mendarat di perutnya. "Jangan banyak alasan," bentak Madejuni. Lucky terlempar ke belakang, menggeliat menahan sakit. Richard ingin menolong, tapi tangannya sudah lebih dulu ditarik dan diikat ke besi ranjang. Ia berteriak memohon, tapi cambuk fan belt sudah lebih cepat mengenai bahunya. Suara cambuk itu menembus malam, disusul erangan kesakitan. "Ngaku, Richard." "Komandan, kami tidak seperti yang dikatakan orang. Kami hanya..." Belum sempat kalimat itu selesai, cambuk kembali mendarat, kali ini di wajah. Darah mengalir dari bibirnya. Lucky yang masih di lantai dipaksa duduk, wajahnya dipegang paksa. Seorang prajurit lain membawa gayung berisi air. "Sekarang lihat bagaimana caranya bikin mereka jujur," kata Madejuni dingin. Baju dililitkan di kepala Lucky, menutupi hidung dan mulutnya. Air disiram perlahan ke wajah yang tertutup kain itu. Lucky langsung berontak, kaki dan tangannya menendang liar. Tubuhnya melengkung seperti ikan kehabisan oksigen. Suara gurgle terdengar dari balik kain. Richard menjerit, "Hentikan, komandan, hentikan." Tapi yang terdengar hanya tawa dingin. Setelah beberapa detik, penyiraman berhenti. Lucky terbatuk keras, air keluar dari hidungnya, tubuhnya kejang-kejang. Ia hampir pingsan, tapi penyiksaan belum selesai. Madejuni menendang kursi di sampingnya dan berkata datar, "Sekarang gantian, Richard." Tubuh Richard diseret ke tengah ruangan. Baju dililitkan ke wajahnya dengan paksa. Ia sempat berusaha menahan napas, tapi begitu air disiramkan ke wajahnya, semuanya hilang kendali. Air masuk ke hidung, ke tenggorokan, menimbulkan rasa seperti tenggelam. Ia berontak, tapi ikatan di tangannya membuatnya tak berdaya. Dunia berputar, dan hanya ada rasa sesak serta kegelapan yang menelan semuanya. Ketika air berhenti, ia batuk keras, muntah air, nyaris kehilangan kesadaran. Madejuni mendekat, menatap wajahnya yang basah dan pucat. "Sekarang kau tahu rasanya jadi pembohong di hadapan komandannya." Tidak ada yang menjawab. Hanya suara napas terengah-engah dan air yang menetes ke lantai. Lucky masih terguling di lantai, lemah, bibirnya bergetar. Ia berusaha bicara, tapi yang keluar hanya suara pelan. "Kenapa,
Komandan, kami hanya ingin jadi tentara yang baik. Made Juni tertawa pelan. Kalau begitu, tunjukkan bahwa kalian kuat. Karena di barak ini, hanya yang kuat yang boleh hidup. Malam itu berakhir dengan sepi. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi cambuk. Hanya dua tubuh yang terkulai di lantai, dengan luka luar dan dalam yang sama parahnya. Dalam hati Richard, satu hal mulai tumbuh, bukan hanya rasa takut, tapi juga dendam dan keinginan untuk kebenaran. Ia tahu, kalau mereka terus diam, tidak akan pernah ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di barak Cendrawasih. Tapi untuk berbicara, ia harus bertahan hidup dulu. Dan bagi Richard, malam itu hanyalah permulaan dari neraka yang lebih panjang lagi. Hari berganti, tapi rasa sakit tak pernah benar-benar pergi. Tubuh Prada laki tampak semakin lemah. Bekas cambuk di punggungnya membiru, sebagian mengering, sebagian lagi bernanah. Ia berjalan dengan langkah gontai, seperti menanggung seluruh beban dunia di pundaknya. Sementara Richard Junim Tonbulan hanya bisa menatap sahabatnya itu dari ranjang sebelah, penuh rasa bersalah dan ketakutan yang menumpuk. Siang itu, udara Kupang begitu panas. Tapi di dalam barak, hawa yang terasa justru dingin dan tegang. Beberapa prajurit lain berbisik-bisik, pura-pura tak tahu apa yang terjadi malam sebelumnya. Dalam dunia militer, diam seringkali menjadi cara bertahan hidup. Mereka tahu sesuatu yang salah sedang terjadi, tapi tak seorang pun berani melapor. Sekitar pukul 6 sore, langkah-langkah berat kembali terdengar di koridor. Suara itu sudah sangat familiar di telinga Richard. Suara sepatu boneng Made Juni Artadana. Ia datang bersama dua prajurit lain, Pratu Alandadi dan Koptu Saka. Wajah mereka keras, tanpa ekspresi, seolah-olah mereka datang bukan untuk berbicara, tapi untuk menghukum. Mana Laki? Suara Made Juni menggema di ruangan. Laki, yang duduk bersandar di dinding, langsung berdiri tegak dengan susah payah. Siap, saya di sini, Komandan. Bagus. Sekarang jelaskan kenapa kau menyebarkan kabar palsu ke prajurit lain bahwa aku menyiksa kalian. Laki tampak bingung. Saya tidak pernah, Komandan. Demi Tuhan saya tidak. Belum sempat kalimat itu selesai, Alandadi sudah melayangkan tendangan keras ke arah telinga Laki. Suara, duk, yang tumpul terdengar, diikuti teriakan kesakitan. Tubuh Laki jatuh ke lantai, tapi belum sempat bangun, pukulan lain datang bertubi-tubi. Saka memukulnya dengan fan belt, sementara Made Juni hanya berdiri menatap, matanya datar, dingin, tanpa ampun. Cukup, teriak Richard mencoba menghentikan. Dia sudah tidak kuat, Komandan. Namun balasannya hanya satu cambuk ke arah Richard. Diam, atau kau yang berikutnya. Laki terus disiksa. Ia merangkak, mencoba menutupi wajahnya, tapi tendangan datang dari berbagai arah. Ngaku, kau yang mulai gosip itu, kan? Laki hanya menggeleng. Air mata bercampur darah menetes ke lantai. Tidak, Komandan, saya tidak berani. Tendangan berikutnya mendarat di dadanya. Keras. Laki terbatuk, mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Richard berusaha menoleh, tapi air mata sudah mengaburkan pandangannya. Ia mendengar suara cambuk berulang-ulang, seperti ritme neraka yang tak berhenti. Dalam pikirannya, satu pertanyaan terus berputar. Berapa lama lagi ini harus berlangsung sebelum seseorang benar-benar mati? Ketika penyiksaan mulai mereda, Laki tergeletak di lantai, tubuhnya nyaris tak bergerak. Made Juni berjongkok di dekatnya, memegang dagunya paksa. Kau masih bisa dengar aku, katanya pelan tapi tajam. Laki hanya menggerakkan matanya, tanda masih sadar. Kalau kau masih berani berbohong lagi, aku pastikan kau tak akan bangun esok pagi. Lalu Made Juni berdiri, menatap prajurit lain di ruangan. Sirami dia. Saka mengambil gayung air dari ember di pojok ruangan. Air disiramkan ke kepala Laki yang berlumuran darah. Tubuhnya bereaksi keras, terlonjak seketika karena suhu air yang dingin. Sekali lagi, air kembali disiram, kali ini disertai kain yang menutup wajahnya. Laki meronta, kakinya menendang lantai, tangannya berusaha meraih udara. Napasnya tersengal. Cukup! Richard berteriak. Komandan, dia tidak bisa napas. Tapi tak ada yang peduli. Air kembali diguyur. Laki menjerit, suaranya parau, sampai akhirnya menjadi lirih.
lalu senyap. Beberapa detik hening. Semua hanya menatap tubuh laki yang kini tak bergerak. Wajahnya pucat, dadanya naik turun sangat pelan. Made Juni mendekat, menepuk pipinya 2 kali. "Hidup kau." Tidak ada respons. Ia menendang ringan rusuk laki, tapi tubuh itu hanya terguling tanpa suara. "Sudah cukup," katanya dingin. "Biarkan dia di situ. Nanti sadar sendiri." Lalu mereka pergi, meninggalkan ruangan dengan langkah biasa, seolah-olah tidak baru saja membuat seorang prajurit muda nyaris kehilangan nyawa. Richard berlari menghampiri sahabatnya, mengguncang bahu laki. "Laki, dengar aku, bro, buka mata." "Laki." Tidak ada jawaban. Napasnya sangat lemah, hampir tak terasa. Richard panik. Ia menepuk-nepuk wajah sahabatnya itu. Laki membuka mata sedikit, bibirnya bergerak, berusaha berkata sesuatu. Suara yang keluar pelan, hampir tak terdengar. Maaf, kalau aku nyusahin, Richard." Air mata langsung menetes di pipi Richard. "Jangan ngomong begitu. Kita akan keluar dari sini. Aku janji. Bertahan sedikit lagi." Tapi laki hanya tersenyum samar. "Mereka nggak akan berhenti, Rich." Setelah itu, matanya menutup. Napasnya makin lambat, sampai akhirnya berhenti sama sekali. Richard membeku. Dunia terasa berhenti berputar. Di luar, suara serangga malam masih terdengar. Kontras dengan keheningan mencekam di dalam ruangan. Ia menatap tubuh laki yang terbaring diam, lalu menunduk dalam. Dalam pikirannya, hanya satu kalimat yang terus terngiang. "Kalau aku selamat dari ini, aku akan ceritakan semuanya." Malam itu, di barak Cendrawasih, seorang prajurit muda bernama Pradalaki meninggal bukan karena perang, tapi karena kebencian dan penyiksaan oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Sementara di sisi lain ruangan, Richard Junimton Bulan masih duduk di lantai, berlumur darah dan air mata, menatap kosong ke dinding yang dingin. Ia tahu, setelah malam itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam itu, udara Kupang terasa aneh. Langit kelam tanpa bintang, dan dari barak belakang terdengar suara rantai diseret di lantai semen. Richard menatap kosong dari balik jeruji. Matanya merah akibat tidak tidur selama 3 hari. Tubuhnya masih penuh luka, bekas cambukan, siraman air garam, dan gosokan cabai yang belum kering. Tapi malam ini, bukan rasa sakit itu yang membuatnya gemetar, melainkan suara-suara yang terdengar di tengah sunyi. "Ada yang menangis lagi," bisik Jeffrey, salah satu tahanan baru yang tidur di sebelahnya. Suaranya lirih, seolah takut ada yang mendengar. Richard menelan ludah. Ia sudah mengenal suara itu. Tangisan lirih yang kerap muncul selepas jam 2 dini hari, diiringi langkah sepatu bot yang pelan tapi tegas. "Itu suara Yonatan," jawabnya. Yonatan adalah tahanan yang ditangkap 2 minggu sebelumnya. Pemuda asal Atambua itu dituduh mencuri peralatan logistik militer. Sejak malam ia dibawa ke ruang interogasi. Tak ada yang melihatnya keluar lagi. Tapi hampir setiap malam, tangisannya terdengar. Kadang seperti minta ampun, kadang seperti berdoa. "Dia masih hidup?" tanya Jeffrey, matanya membesar. "Entah," sahut Richard. "Tapi kalau benar, berarti dia masih disiksa." Tak lama kemudian, pintu besi berderit. Seorang prajurit masuk, membawa ember logam. Air di dalamnya tumpah sedikit, memercik ke lantai. Bau garam dan cabai menyengat hidung. "Siapa yang belum jera malam ini?" Suara kasar itu menggema. Semua tahanan menunduk. Richard menahan napas. "Nomor 12, teriak prajurit itu. Nomor 12 adalah Richard. Ia ditarik keluar, lengannya dijepit 2 tentara lain. Barak terasa berputar ketika ia melewati lorong gelap menuju ruang interogasi. Di dinding, samar-samar ia melihat coretan, "Kami masih hidup di neraka ini." Tulisan itu seperti pesan dari orang-orang yang tak pernah kembali. Di ruang interogasi, aroma cabai dan alkohol menusuk hidung. Di sudut ruangan, ia melihat ember yang sama seperti sebelumnya, tempat campuran air garam dan cabai merah diaduk. Di belakang meja, duduk Kapten Laga, pria berperawakan tegap dengan bekas luka di pelipis. "Kau pikir bisa kabur dari sini? Hah?" Suaranya rendah, tapi menekan. Richard menggeleng. "Saya tidak bermaksud kabur, Pak. Saya hanya ingin..."
"Diam!" teriaknya. Tamparan keras menghantam pipi Richard, membuat darah merembes dari sudut bibir. Kapten Laga memberi isyarat. Dua tentara membuka baju Richard, lalu menyiram tubuhnya dengan cairan merah itu. Sensasinya luar biasa pedih, seolah kulitnya terbakar hidup-hidup. Ia berteriak, tapi suaranya tenggelam oleh tawa kasar para penjaga. "Jeritlah, biar semua tahu apa akibatnya melawan perintah," kata Kapten Laga sambil menyalakan rokok. "Kau pikir laporanmu ke Jakarta bisa sampai? Hah? Semua suratmu sudah kami bakar." Richard tertegun. Jadi benar, laporan pengaduannya, yang ia titipkan lewat salah satu sopir truk logistik, gagal keluar dari Kupang. Semua harapannya untuk mengungkap penyiksaan ini pupus di tangan orang yang kini menatapnya dingin. Namun di balik rasa sakit, ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya. Tekad. Ia mulai menyadari, kalau malam ini ia mati, semua bukti akan hilang. Ia harus bertahan, harus keluar dari neraka ini. Ketika penyiksaan berhenti, tubuh Richard dilempar ke lantai barak seperti karung. Nafasnya tersengal, tapi ia masih bisa mendengar Jeffrey berbisik di telinganya. "Kau harus keluar dari sini, Rick. Aku tahu satu orang di luar, mantan serdadu, yang bisa bantu." Richard menatap Jeffrey dengan sisa kekuatannya. "Siapa?" "Namanya Pak Domingus. Dulu kepala pos di Barak Lama. Sekarang dia tinggal di kampung dekat pelabuhan Tenau. Kalau kita bisa kirim pesan lewat tukang makanan, mungkin dia bisa bantu." Sejak malam itu, setiap kesempatan kecil mereka gunakan untuk menyusun rencana. Mereka menulis pesan kecil di balik kertas bungkus nasi, berharap satu di antara penjaga punya hati. Tapi ketakutan selalu membayangi. Pada malam kelima, jeritan kembali terdengar dari ruang interogasi. Kali ini bukan Yonatan, itu suara Jeffrey. Richard menggigit bibirnya sampai berdarah. Ia ingin menolong, tapi tangan dan kakinya diikat rantai. Ketika suara cambuk terdengar bertubi-tubi, ia tahu rencana mereka sudah bocor. Dan saat fajar tiba, Jeffrey tak ada lagi di baraknya. Hanya noda darah di lantai dan bau cabai yang mengering di udara. Richard tahu, ia sekarang sendirian. Tapi di kepalanya, satu hal terus terngiang, nama Pak Domingus. Itu satu-satunya jalan keluar dari neraka bernama Barak Kupang. Udara pagi di barak militer Kupang terasa lebih berat dari biasanya. Bau darah, keringat, dan cabai kering masih menggantung di udara seperti kabut tak kasat mata. Richard terbaring lemah di sudut sel. Kulitnya terkelupas di beberapa bagian akibat siraman air garam malam sebelumnya. Tapi kali ini, rasa sakit bukan lagi yang paling menakutkan. Yang menghantui pikirannya adalah kenyataan bahwa Jeffrey, teman satu selnya, sudah tiada. Ia masih ingat suara cambuk itu. Dentum keras setiap kali mengenai tubuh Jeffrey, diiringi tawa para prajurit yang seolah menikmati penderitaan manusia lain. Dan setelah itu, sunyi, hening yang mematikan. Sejak malam itu, Richard bersumpah, apapun yang terjadi, ia akan keluar dari tempat ini, hidup atau mati. Di luar sel, langkah sepatu bot terdengar semakin sering. Seorang penjaga baru muncul, namanya Serka Johan. Tak seperti yang lain, wajahnya tidak penuh amarah. Tatapannya kosong, tapi di matanya ada sesuatu yang berbeda, seperti sisa-sisa kemanusiaan yang belum padam. Ketika Johan meletakkan jatah makanan pagi, Richard memberanikan diri berbisik, "Aku tahu kau bukan seperti mereka." Johan berhenti. Sekilas ia menatap Richard, kemudian melirik kamera pengawas di pojok langit-langit. Ia menunduk dan berbisik cepat, "Jangan bicara terlalu lama. Mereka dengar segalanya." Namun sebelum ia pergi, tangan Johan dengan cepat menyelipkan sesuatu di bawah wadah nasi. Sebuah potongan kertas kecil. Saat malam tiba dan semua penjaga berganti shift, Richard membuka kertas itu perlahan. Tulisan tangan di sana membuat dadanya sesak. "Pak Domingus masih hidup. Aku bisa bantu kau keluar. Tunggu saat listrik padam." Ye. Nama itu, Domingus, seperti cahaya di tengah kegelapan. Orang yang dulu disebut Jeffrey, mantan kepala pos barak yang dipecat setelah menolak ikut penyiksaan. Rumor mengatakan, Domingus pernah mencoba melaporkan kekejaman di barak ini, tapi laporan itu ditutup dan dia diasingkan ke kampung nelayan di Tenau. Selama 3 hari berikutnya, Richard mempersiapkan dirinya diam-diam.
Ia menyimpan potongan kawat yang ia temukan di sudut lantai untuk membuka rantai kaki. Ia mulai memperhatikan jadwal patroli penjaga, jam makan, jam istirahat, dan waktu pergantian shift. Semua diingatnya dengan saksama. Malam keempat, hujan deras mengguyur Kupang. Petir menyambar di langit, dan seperti yang Johan tulis, listrik di barak padam. Dalam gelap, langkah-langkah tergesa terdengar di luar sel. Pintu besi terbuka perlahan. Johan muncul, membawa senter kecil dan kunci besi. "Ayo, cepat. Kita cuma punya beberapa menit," katanya tegas. Jantung Richard berdegup kencang. Rantai di kakinya dibuka, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia melangkah keluar sel. Mereka melewati lorong sempit yang basah oleh air hujan. Suara petir menggelegar membantu menutupi langkah mereka. Namun di tengah jalan, terdengar suara berat dari belakang. "Johan, kau bawa siapa itu?" Lampu darurat menyala sesaat, menyorot wajah Kapten Laga di ujung lorong. Wajahnya kaku, matanya memancarkan amarah. "Lari!" teriak Johan. Mereka berlari menembus lorong menuju gudang belakang. Peluru menghujani tembok, percikan semen beterbangan. Johan sempat berbalik dan menembak ke arah Laga, tapi pelurunya meleset. Saat mereka hampir mencapai pintu keluar, suara tembakan terdengar lagi, dan kali ini mengenai punggung Johan. Richard menahan tubuh Johan yang ambruk di tanah. "Jangan berhenti, terus lari," gumam Johan dengan napas tersengal. "Temui Domingus, bilang, kebenaran belum mati." Lalu matanya perlahan terpejam, bersamaan dengan suara langkah para penjaga yang semakin mendekat. Dengan sisa tenaga, Richard menyeret tubuhnya keluar lewat celah ventilasi gudang yang sudah berkarat. Di luar, hujan semakin deras, membuat jejak darahnya sulit terlihat. Ia merayap di antara semak-semak, menuruni parit, lalu berlari ke arah hutan di belakang barak. Setelah berjam-jam berjalan dalam gelap, Richard akhirnya melihat cahaya lampu dari kejauhan. Sebuah pondok nelayan tua di tepi pantai. Di sana, seorang pria tua dengan rambut putih berdiri di depan api unggun kecil. Tatapannya tajam, namun teduh. "Namamu Richard, bukan?" tanya pria itu. Richard mengangguk, hampir roboh karena kelelahan. "Aku Domingus," lanjutnya pelan. "Aku sudah menunggumu sejak Jeffrey mengirim pesan sebelum ia tertangkap." Air mata menetes di wajah Richard. Ia tersungkur, memeluk kaki lelaki tua itu. "Mereka semua mati, Pak. Jeffrey, Yonatan, Johan." Domingus menatap laut, lalu berkata dengan suara serak, "Dan sekarang, kita harus membuat dunia tahu apa yang terjadi di barak Kupang." Sejak malam itu, Domingus menyembunyikan Richard di rumahnya. Mereka mulai menulis ulang semua kejadian yang dialami Richard. Tanggal, nama-nama, tempat penyiksaan, hingga siapa saja yang terlibat. Setiap detail disimpan dalam dokumen rahasia yang nantinya akan diserahkan kepada jurnalis dan lembaga hak asasi manusia di Jakarta. Tapi mereka tahu, waktu mereka tak banyak. Militer pasti akan mencarinya. Di luar sana, berita soal tahanan kabur dari barak sudah mulai tersebar. Jalan pelarian semakin sempit. Dan pada suatu malam, ketika suara sirine terdengar dari arah pelabuhan, Domingus menatap Richard dengan mata tegas. "Sekarang waktunya," katanya sambil menyerahkan tas kecil berisi dokumen dan flash disk. "Kau harus naik kapal malam ini. Kalau aku tertangkap, jangan kembali. Buat mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini." Richard menatap laut gelap yang bergelombang. Di balik sana, ada harapan, dan juga bahaya. Tapi ia tahu, tidak ada jalan lain. Ia harus membawa kebenaran itu keluar. Sementara dari kejauhan, lampu-lampu truk militer mulai mendekat ke arah rumah Domingus. Hujan kembali turun deras. Dan di tengah deru ombak, satu suara berbisik di hatinya. "Aku bukan lagi korban. Aku saksi dari neraka yang benar-benar ada di bumi Kupang."